singkatan, ya singkatan, bukan akronim. PUEB itu adalah singkatan dari Pedoman Umum Ejaan. Apa ya hubungannya dengan gitu. Nisa? Kayak buku antropologi gitu kayaknya. Oh, Saya juga nggak tahu. ya, baik. PUEB tadi kan pedoman. Bahasa Ya. Indonesia itu adalah bidang ya. Bidang mata pelajaran, bahasa Indonesia ya, bahasa negara kita. Nah, PUEB, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Apa hubungannya dengan bahasa Indonesia? Jadi, sebagai bahasa pemersatu bangsa, sebagai bahasa nasional, PUEB atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia PUEB benar baku tidak baku gitu. Kan kita tahu Indonesia itu kan banyak ya. Tadi kan ada yang dari Bali ya, ada yang dari Kediri, ada yang dari Jakarta gitu. Nah, supaya bisa berkomunikasi dengan baik, menghubungkan warga negara Indonesia yang bermacam-macam, adanya Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia ini. Nanti juga akan membantu kita kalau menulis bahasa Indonesia, supaya tidak salah-salah gitu. Masa bahasa asing ada kamusnya, istilahnya gitu ya. Bahasa Indonesia kok nggak ada? Nah, PUEB inilah pedoman dalam kita belajar bahasa Indonesia. Sebelum dilanjut, semua, ayo ayo dibuka audionya, Antri. Antre, the first one, yang pertama. Iya, baik. Yang benar adalah antre. Nah, ya. Jadi kebiasaan kita itu menggunakan antri yang tertib gitu. Jangan balap-balapan. Padahal yang benar antre gitu ya. Silahkan dengan H atau silakan. Yang pertama, silakan. Silakan. Dengan menggunakan Silakan. Pakai H. Tidak pakai. Tidak ada H ya. Silahkan. Silakan. Oke. Silakan. Apotek atau apotik? Yang benar apotek. 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 Nah, jangan salah lagi ya. Setelah ini udah harus tahu antre, silakan, tanpa H, apotek gitu ya. Introspeksi atau introspeksi? Introspeksi. Yang pertama, Kak. Yang pertama, pakai S. Introspeksi. Baik. Lagi ya, tadi baku tidak baku. Sekarang kita coba kenali padanannya. Coba teman-teman, sudah tahu istilah drive-thru? Sudah pernah dengar kalau di tempat makanan cepat saji? Tahu ya, bahasa Indonesianya drive-thru ini apa sih? Pesan antar. Pesan antar? Hampir. Ayo sedikit lagi. Pelayanan tanpa turun. Iya, Masya Allah, keren, luar biasa. Jawabannya benar. Layanan tanpa turun. Atau kalau kepanjangan, lantatur. Mau mesennya layanan apa, Kak? Gitu. Mau pesan gimana, Kak? Lantatur gitu ya. Jadi
jangan sampai orang Indonesia sendiri karena mungkin terbawa ya perkembangan zaman jadi ke Inggris-Inggrisan, boleh ya, kita boleh menguasai bahasa asing. Apa ya bahasa Indonesianya? Lantatur. Lanjut, PowerPoint. Apa PowerPoint bahasa Indonesianya? Ayo tebak. Poinnya aja. Awal-awal mendengarnya asing karena belum akrab. Bahasa luar juga awal-awal itu asing loh buat kita. Tapi karena sering dipakai, karena generasi sekarang itu percaya diri pakai bahasa asing, maka dia jadi akrab. Begitupun bahasa Indonesia. Salin dia, diakrabkan ya. Ayo teman-teman sayangkan salin dianya. Tadi kan Umi di awal bilang ya, apakah salin dia saya sudah terlihat? Kata Umi gitu kan ya. PowerPoint maksudnya. Talk show. Googling deh, searching. Padanan kata talk show apa tuh? Unjuk bicara. Ada yang tahu lebih tepatnya? Gelar wicara, talk show. Mi panjang Umi, nggak panjang kok. Umi asing, Mi susah, nggak susah kok. Kalau kita sudah akrab gitu ya. Talk show bahasa Indonesianya adalah gelar wicara. Lagi deh, masih ada 2 soal. Body lotion. Apa bahasa Indonesianya? Padanannya apa? Ini pasti Pelindung tubuh. Iya, Anissa? Pelindung tubuh. Pelindung tubuh. Ada yang bisa lebih tepat lagi? Calir raga. Oh, luar biasa. Nggak apa-apa kalau hasilnya searching. Ada yang searching nggak? Kalir raga. Kalau searching kan kita jadinya cari tahu gitu ya. Kalir raga, body lotion. Kalir raga. Terus, list. Apa bahasa Indonesianya padanannya? List. Daftar. Ayo teman-teman buat list gitu. Itu kan bahasa asing ya. Apa padanannya list? Senarai. Senarai. Ya, bagus-bagus loh istilah kita. Ya, senarai, gelar wicara. Nah, setelah ini jangan salah lagi ya. Jangan salah lagi menyebutkan istilah-istilah tersebut. Lanjut teman-teman. Kita mau kenalan dengan yang namanya Puebi. Sebelum sampai ke Puebi, kita harus tahu dulu sejarah bahasa Indonesia itu. Dari tahun 1901, ejaan yang pertama kali dalam bangsa Indonesia ialah ejaan Van Opwitsen atau ejaan bahasa Melayu. Kemudian kita ada ejaan Suwandi. Sebentar, ejaan Opwitsen itu yang sampai sekarang ada yang menggunakan OE untuk U. Soekarno, Soekarno gitu ya. Presiden pertama kita ya. Namanya Soekarno. Itu pakai ejaan Van Opwitsen. Kemudian ejaan Suwandi. Nah, di ejaan Suwandi ini tidak ada lagi OE, tapi dia sudah pakai U. Ya, U. Lalu ada ejaan pembaharuan, mulai semakin dibakukan, bahasanya makin pengkinian gitu ya. Lalu yang sampai sekarang masih suka kita sebut-sebut EYD gitu ya. Padahal EYD itu tidak berlaku lagi. Sekarang Puebi. Nah, EYD itu tahun 1972. Kemudian diperbarui atau pengkinian oleh Puebi tahun 2016. Atau tahun itu ketika Umi masih sebagai maba gitu ya. Puebi. Apa sekarang bedanya Puebi dengan EYD ya? Pada Puebi terdapat penambahan konten ya. Yang pertama, adanya penambahan diakritik taling terbuka.
Umi, apa taling terbuka Umi? Nanti kita lihat contohnya aja deh ya. Umi juga masih agak susah membedakan. Dalam bahasa Indonesia itu ada taling terbuka, taling tertutup. Kita langsung ke contoh saja supaya paham nanti, supaya tahu ya. Ada penambahan diftong. Jadi waktu di EYD, diftong bahasa Indonesia itu hanya 3. Ai, pantai misalnya ya, ai ya. Kemudian au, pulau ya, pulau. Diftong itu double vokal. Kemudian yang ketiga itu oi, konvoy gitu ya. Nah, di EYD hanya sebatas itu. Di Puebi setelah diperbarui, bahasa itu berkembang terus ya teman-teman. Bukan ilmu yang tetap, tapi dia terus ada penambahan ei, Nanti kita lihat contohnya apa. Lalu ada penambahan huruf tebal, penggunaan tanda baca, kemudian aturan huruf kapital. Nah, ini dia teman-teman penambahannya. Di huruf vokal, yang taling terbuka tadi ya, taling terbuka. Militer, militer, ember, pendek. Itu adalah ya. Dia diftong A tadi contohnya survei. Jangan lagi menuliskannya pakai IE ya, itu bahasa asing. Kita pakai EI. Kita pakai di itu bahasa Indonesia. Cek di mana Umi? Kalian bisa cek di KBBI 5. Unduh aplikasinya ya di Play Store. Dia luring, tidak harus pakai data internet gitu ya. Tidak harus pakai untuk PBI 5. Survei apa? Geyser itu apa? Eigendom itu apa? Nanti tahu artinya di situ. Lalu tebal di Puebi itu sudah diterapkan di judul, apalagi dalam karya tulis ya. Bab sub bab 1, kemudian di bawahnya ada kan apakah kapital atau jadi dia ibu membeli peralatan banyak itu 2 gitu ya, ember 3. Nah, kita setelah menggunakan titik 2, biasanya kita pakai koma untuk merinci. Kalau kita masih mau merinci lagi di dalam rincian, kita bisa pakai titik koma ini. Gitu ya. Hampir sama fungsinya seperti tanda koma, memisahkan ya. Tapi kapan menggunakan titik koma? Setelah tanda titik 2 dulu. Nah, kalau mau merinci koma. Oke. Lanjut. Nah, tahu bahasa Indonesia itu yang benar, yang tepat. Penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik, teman-teman semuanya perhatikan. Undang-undang. Pertama kali bahasa Indonesia itu menjadi hal yang paling urgent, paling krusial ketika adanya Sumpah Pemuda. Untuk memperjuangkan kemerdekaan, untuk menyatukan bangsa Indonesia, digunakan bahasa persatuan. Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Itu ya, bunyi Sumpah Pemuda ya. Lalu, dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan juga bahasa Indonesia itu adalah bahasa nasional, bahasa pemersatu kita. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 disebutkan, nah ini landasannya ketika kita berada di ruang publik. Untuk nama bangunan,
nama gedung, apartemen, jalan, pemukiman, perkantoran, kompleks, perdagangan, lembaga, fasilitas umum, spanduk, dan lain sebagainya termasuk rambu lalu lintas, itu harus wajib menggunakan bahasa Indonesia. Umi, terus bahasa asingnya gimana gitu ya? Nanti kita lihat. Ya. Yang Umi tayang di ruang publik, wajib di ruang publik sudah Ya. sudah terlihat apa yang ya sing lalu apa topik kalau teman-teman atas itu yang ditemukan atau yang dirasakan Umi lebih dari itu. Umi sudah merasakan apa yang namanya sedih, prihatin. Kenapa? Sudah jelas landasan undang-undangnya, ya, sudah jelas amanatnya itu dari bangsa kita gitu ya. Bahwa bahasa Indonesia dahulu baru bahasa asing. Kalau teman-teman mungkin ada yang sudah pernah tahu ya, di Jepang misalnya begitu, bahasa hampir tidak ada bahasa asingnya. Ada tapi sedikit. Lebih banyak bahasa Jepang. Karena mereka punya wibawa, punya martabat. Orang asing yang ke negaranya wajib belajar bahasa Jepang, wajib tahu, wajib kenal. Begitupun di Indonesia seharusnya. Nah, ya. Jadi gimana Mi yang benar, Mi? Nah, ini contoh yang benar. Ada yang tahu tidak ini potret di mana, teman-teman? Jakarta, itu Pancoran. Bundaran HI. Iya, Pancoran. Iya, di Jakarta. Pancoran. Iya. Ini adalah contoh potret penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik yang benar. Bahasa Indonesia dahulu gitu, baru bahasa asing. Bukan berarti kita tidak menguasai bahasa asing. Nah, ada namanya Trigatra Bangun Bahasa. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, gitu ya. Kuasai bahasa asing. Kita selalu mendahulukan bahasa Indonesia dimanapun. Bukan berarti kita melupakan bahasa daerah. Jangan sampai tidak tahu bahasa daerah masing-masing. Umi daerahnya dari Sumsel. Umi harus tetap bisa bahasa Sumsel. Lalu, ketika kita berada di forum yang mungkin internasional atau membutuhkan bahasa asing, harus juga kita kuasai bahasa asing. Makanya Trigatra Bangun Bahasa ini adalah utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Mari kita kenali penulisan yang tepat lagi ya. Teman-teman, coba tebak penulisan yang tepat di rumah atau di rumah tanpa spasi. Di rumah yang pertama. Satu Pakai spasi. Pakai spasi. Di rumah pakai spasi. Pakai spasi. Lokasi. Pakai spasi. Pakai spasi. Nah, luar biasa. Di ketika bertemu dengan tempat kalau anak-anak murid Umi ya kesusahan mengingat istilah preposisi dengan prefix. Alhasil Umi berikan tips. Kalau diikuti oleh waktu atau tempat, gunakanlah spasi. Bagaimana dengan contoh berikut? Yang mana? Pakai spasi atau tidak? Dibacakan. Tidak pakai spasi, dibacakan. Tidak pakai Apa spasi. alasannya? Apa alasannya? Yang pertama dibacakan. Tanpa spasi. Oke. Kita lihat. Di, ya, baik dia sebagai preposisi atau sebagai prefix, ada perbedaannya. Ketika diikuti oleh verba atau kata kerja, mudahnya ini tadi ya, mudahnya
selain tempat atau waktu. Dia tanpa spasi. Dikerjakan, dibaca, dipotong, dimasak, ditulis, ditonton, tanpa spasi. Kalau dia di rumah, di sore hari, di pagi hari, di sekolah, di kampus, pakai spasi. Ada lagi nih, dia tidak? Pakai? Oke. Ke kantor pakai spasi karena dia tempat atau waktu. Sama seperti di. Ya. Kalau ini keluar spasi atau tidak? Tidak. Tidak. Tergantung. Bergantung. Imbuhan ya. Keluar. Perhatikan teman-teman, bisa pakai spasi, bisa tidak pakai spasi. Kalau buang sampah keluar. Kalau dia menunjukkan tempat, dia pakai spasi. Tapi kalau Bapak lagi keluar, menunjukkan aktivitas, dia tanpa spasi. Aduh, pusing nggak? Pusing nggak? Enggak. Baik. Kapan kita tahu ini menunjukkan tempat dan ini menunjukkan aktivitas, kita bisa pahami dari konteks bahasa. Perhatikan kalimatnya. Kalau dia tertulis, perhatikan kalimatnya. Kalau dia lisan, perhatikan konteksnya. Apakah dia mau memberitahu aktivitas atau dia mau memberitahu yang namanya tempat. Jadi kita akan tahu kapan menggunakan kota Jakarta pakai kapital atau tidak ya? Kapital ya, yakin? Yakin, yakinnya. Yakin. Tahu gitu ya, kota, provinsi, diikuti oleh identitas. Jakarta itu kan identitas. Yulina itu identitas. Umi lihat di sini Yana. Ada nama Yana di sini. Yana ini identitas. Ketika Yana diikuti oleh kakak, Kak Yana gitu ya. Kak Yana. Kaknya itu kapital, K-nya. Dia sapaan. Begitupun dengan begitupun dengan nama geografi. Kota Jakarta, Pulau Legundi misalnya. Itu pulau yang ada di Lampung ya. P-nya kapital, teman-teman, karena ada Legundi. Tapi kalau saya pergi ke pulau apa? Nggak ada. Nggak jadi. Tidak pakai? Tidak pakai kapital. Betul sekali. Oke. Terakhir, kalau dia penulisan, ini terakhir untuk kuis kita yang ini ya, belum materinya. Kalau dia bahasa asing ditulisnya yang mana? Miring. Hand sanitizer miring karena Ya, asing. Oke, perhatikan. Semua oke. Tahu? Absen itu ketidakhadiran. Jangan sampai, ayo isi absen dulu. Berarti kita dianggap tidak hadir dong. Ya kan? Lanjut nomor 5. A. A atau B? A. Oke. Nomor 5A dengan spasi ya. Karena dia menunjukkan apa teman-teman? Waktu atau waktu. Waktu. Iya. Sahih, betul sekali.
Oke, kita lanjutkan. Nah, fokus ke tulisannya ya. Ini adalah gambar sinetron. Jangan ke Oh. wajahnya. Tutupin pintu, maaf. Kaget. Adakah hal yang janggal di tulisannya, bukan ke wajahnya? Tulisannya miring. Tapi tahu semua. Iya. Diliang miring. Tulisannya ya. Hilangkan Diliang. dulu logikanya. Diliang Hilangkan miring. tulisnya di spasi. Iya, pada tulisan di. Tadi ada yang disebut kapital. Diliang. Ya. Teman-teman, kalau judul itu ada beberapa pilihan. Kita menggunakan semua kapital atau kita menggunakan setiap awal katanya kapital. Nah, kalau yang ini huruf kapitalnya tidak ada masalah. Dia semua kapital. Tapi yang menjadi masalah adalah di. Di liang lahat. Harusnya bagaimana? Di spasi. Pakai spasi. Diliang Ya, pakai spasi. menunjukkan Ya, tempat. pakai spasi. Teman-teman, ada lagi tidak yang janggal? Tulisannya. Tulisannya miring. Zolim. Zolim. Harusnya apa zolim? Ayo cek, buka kamus atau Nggak search. pakai D. Gak pakai D, jadi yang benar zolim, benar ya? O. Z-O-L-I-M. Siap. Pakai A. Zalim. Iya, yang tepat Z-A-L-I-M. Zalim. Oh, zalim. Z-A-L-I-M. Ya, oke ya. Next, ya. Selanjutnya, perhatikan. Perhatikan gambar. Ini bukan Umi yang buat ya. Umi ngambil dari ruang publik. Nah, lihat. Apakah ada yang keliru? Terutama yang dicetak warna merah itu. Himbauan. Hutang. Himbauan. Benar, pakai Tanpa H. H. Tanpa H. Tanpa H. Tanpa H. Oke. Kalau utang? Udah keceplosan. Pakai Nggak H pakai atau tidak? Tanpa H. Tanpa H. Oke, teman-teman perhatikan ya. Kadang-kadang kita hilaf ya. Keceplosan ya. Mau menyebutkan, ayo bayar utang. Ayo bayar hutang. Umi udah kebiasaan yang benar. Jadi Umi susah kalau mau salah. Ayo bayar utang. Gitu. Bukan hutang. Bukan hu. Bukan H. Utang. Himbauan. Kepada peserta didik, kepada penumpang, diimbau, bukan dihimbau. Ya, setelah ini harapan Umi kita mulai membiasakan yang benar ya. Iya. Insya Allah. Lanjut, ada tentang tanda petik nih. Biasanya suka salah juga kalau kita membuat petikan itu langsung, kalimat langsung. Masak telur itu hingga keemasan. Kata ibu. Berarti kan ibu itu memberikan kalimat ya, kalimat langsung. Maka kita petik dan gunakan huruf kapital. Masak telur hingga keemasan kata ibu. Pakai petik 2. Semangat ya kerjanya, pakai petik 2. Seru ibu padaku atau serunya padaku. Tuh. Terus tanda petik juga ketika kita mengutip isi dari suatu naskah gitu ya, atau suatu buku, itu diberikan tanda petik. Contohnya seperti ini. Ini Umi ambil naskah undang-undang gitu ya. Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan. Ya, menurut pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945, ya, setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan. Petik 2. Isinya di petik 2 gitu. Tanda petik juga dipakai ketika kita ingin mencantumkan judul buku, judul lagu ya, termasuk judul sajak, judul naskah, juga judul film. Ada yang suka nonton film? Ke bioskop? Enggak banget. Suka nonton ya, apalagi di bioskop udah mulai buka nih. Di Bandar Lampung juga udah mulai buka bioskop. Setiap hari. Setiap hari. Wah, beruang berarti ya.
Sekarang nggak mesti ke bioskop ya kalau nonton ya. Bisa di Netflix ya teman-teman ya. Yang tahu senyum-senyum, paham banget Umi suka nonton Umi. Enggak sih. Oke teman-teman, kalau dia film, sinetron, atau dia judul buku, tadi pakai kutip ya. Film Bumi Manusia diangkat dari novel karya Pramudia Anantatur. Ya, Pramudia Anantatur ini adalah penulis yang Umi termasuk idola, favorit. Ya. Tulisan-tulisannya kece badai, bahasanya. Lalu tanda petik juga ya dipakai ketika kita menuliskan ada istilah dilarang memberikan amplop. Ya, paham nggak amplop di sini masuknya apa? Paham. Money politik. Ya, money suap, benar sekali suap ya. Jadi ini ya penggunaan tanda petik untuk kalimat langsung, untuk mengutip bagian isi, judul, termasuk istilah-istilah khusus. Markicop, kata orang-orang ya. Mari kita coba. Sekarang coba lihat, perhatikan nomor 1 dan nomor 2. Mana yang benar? Non-profit atau non-quasi profit? 1 atau 2? 1. Profit. 1 atau 2? 1. 1, benar. 1. Ada yang bisa kasih alasan? Kenapa? Kenapa 1? Biasa lihat gitu. Ya. Baik. Non itu adalah bentuk terikat, sama seperti pasca. Pasca sarjana, pasca bencana alam, dia tidak pakai spasi. Atau kita pakai tanda hubung. Bukan skrip ya teman-teman. Ya. Tidak ada skrip dalam bahasa Indonesia, adanya tanda hubung. Sekarang lihat, terima kasih 1 atau yang 2? 2. Terima kasih. Benar. 2, terima kasih ya. Masih ada yang menggunakan terima kasihnya digabung loh, gitu ya. Masih waktu belum tahu. Waktu belum tahu, sekarang sudah tahu. Menyukseskan atau mensukseskan? Mensukseskan. Menyukseskan. Sukses. Oke. Kata dasarnya sukses. Ya. Perhatikan kaidahnya. Setiap kata yang hurufnya diawali oleh K, T, S, P. Ketika dapat imbuhan me, dia hilang. Mensukseskan harusnya menyukseskan. Oke? Menyukseskan. Iya, Oke, menyukseskan. KTSP. Nah, terakhir yang ini tulisan nih. Yang mana? 1 atau 2? 2. Dina M. Hu. Wis, mantap. Paten jawabannya. Pakai titik ya. Umi ada cerita sedikit. Ketika Umi akan melaksanakan kompre S1, Umi pesan selempang dan Umi benar-benar request tanda baca. Kenapa? Karena 1, Umi sudah tahu ilmunya. 2, ya, nanti akan dipertanggungjawabkan. Ditanya oleh dosen, sudah tahu yang benar kenapa salah, gitu. Ditanya juga oleh Tuhan, gitu ya. Sudah tahu ilmunya masih salah, gitu kan ya. Maka jangan salah. Setelah akhiran gelar harus diberi titik, gitu. Oke, teman-teman, mungkin itu untuk materi di siang hari ini. Inilah yang bisa Umi bagi. Mungkin ada sesi tanya jawab setelah ini. Umi serahkan kepada moderator. Kita tutup dulu ya dari Umi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Umi kembalikan kepada moderator. Silakan. Baik, terima kasih kepada Umi Yulina. Terima kasih atas ilmu yang telah disampaikan dan materi yang telah disampaikan. Baik, kita sekarang ke sesi tanya jawab. Untuk peserta CP8,
SCP 8. Yang ingin bertanya, silakan angkat tangan. Klik raise your hand di aplikasi Zoom-nya ya. Baik, jadi udah ada 1, 2, 3 penanya ya. Pertama saya silakan kepada Kak Yona Soripiga. Silakan disebutkan pertanyaannya, Kak. Ya, satu tadi telah membahas tentang VUB ya, VUB, VUB. Ya, Ini adalah VUB. pertama ya VUB. Kalau macam dulu-dulunya kita kenal dengan peristiwa EYD ya, waktu saya masih sekolah tahun 2000-an itu saya SMA di sekolahnya kami membahas masalah EYD 1972 sama berserta kriterianya. Nah, hari ini melalui LCP 8 saya senang sekali adanya pembahasan VUB. Oke. Jadi apakah yang harus kita lakukan apabila dalam penulisan karangan atau naskah terjadi kesalahan dalam menulis VUB? Dalam artian, ya, maksudnya mulai dari ejaan, dalam penulisan puisi ya, atau naskah berupa cerpen dan sebagainya. Apakah yang kita harus lakukan apabila terjadi kesalahan atau miss ya, atau miss penulisan dalam hal penulisan naskah? Maka yang akan dilakukan apabila terjadi kesalahan atau miss, kesalahan dalam penulisan naskah. Baik, terima kasih kepada Kak Yona Sirapiga. Ya. Jadi Yana, bukan Yona. oh Yana. Iya, maaf ya. Kak Yana Sarapiga ya. Baik. Soripiga, oke. Soripiga. Dari mana Kak Yana? Saya dari Pulau Sumba, NTT. Mantap, salam kenal Sumba. Salam. Baik, untuk pertanyaan dari Kak Yona Soripiga, bisa langsung dijawab oleh Umi Yulina ya? Oke, mau langsung dijawab ya? Boleh, Terima langsung. kasih, Umi. Iya, terima kasih kembali. Ya, senang sekali. Salam kenal ya Yana dari Salam kenal, Umi. Ya, Yana, VUB Ya. ini kita berlakukan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk juga karya sastra. Tetapi perlu ada catatan dalam karya sastra. Karya sastra itu sifatnya bebas. Bergeser saja satu huruf, misalnya ramah dengan marah gitu. Oh, itu masih baku juga gitu. Tapi bergeser saja satu huruf dalam karya sastra itu sudah beda makna. Dalam bahasa sehari-hari pun begitu. Misalnya ada miss, bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Salah tulis di dalam karya sastra cerpen tadi ya. Misalnya cerpen atau puisi ya, Naya? Iya. Ya. Nah, dalam karya sastra tidak apa-apa. Sebetulnya tidak apa-apa. Tapi akan lebih baik jika tetap menggunakan bahasa yang benar sesuai Puebi. Gitu. Kita mau tetap menggunakan Khairil misalnya, tulisannya CH gitu. Atau kita mau tetap menggunakan Jakarta, DJ gitu, bukan J saja. Tidak apa-apa dalam puisi, dalam cerpen. Namun akan lebih baik itu menggunakan bahasa yang benar, terutama dalam cerpen. Kalau puisi sifatnya masih jauh lebih bebas. Ya. Jadi tidak harus baku kalau dalam puisi, tapi kalau dalam cerpen akan lebih baik menggunakan yang benar. Yang harus dilakukan sebagai penulis, rajin-rajin membaca, rajin-rajin cek, tadi Umi pesan, unduh aplikasi KBBI 5, supaya setiap kita akan menulis, kita teliti dulu, yang benar apa ya? Gitu. Kalau kita sebagai pembaca, sikapi dengan tenang. Apalagi kalau bacaan ya, masa kita marah-marah sama tulisan? Wih salah ini, woi, gitu kan ya, nggak mungkin ya. Tapi cukup jadi catatan untuk kita bahwa ini ada yang keliru, kita tahu yang benarnya apa gitu. Mungkin seperti itu Yana yang bisa Umi jawab. Oke, terima kasih Umi. Ya, terima kasih kembali.
Terima kasih kepada Kak Yana atas pertanyaannya. Jadi sudah cukup jawabannya atau masih ada pertanyaan lain, Kak? Jawabannya sangat bagus. Saya mudah pahami. Terima kasih Umi dan moderatornya. Sama-sama. Terima kasih kembali. Boleh. Oke. Baik, dilanjutkan pertanyaan selanjutnya untuk Kak Aska Aulia. Boleh di-unmute ya untuk bertanya. Ya. Sebelumnya saya izin mematikan kamera ya. Oh iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi untuk ngecek apa namanya ejaan yang benar, kita bisa lihat di KBBI ya, di aplikasi ya. Di mana? Pertanyaan saya, sebenarnya siapa sih apa namanya orang-orang di balik kontributor apa namanya yang menetapkan kata-kata di KBBI itu? Karena apa namanya kami tuh sering juga lihat misalnya ada kayak kata ini udah terbit loh di KBBI, misalnya kemarin itu ada kata apa namanya tuh ya, pokoknya ada di akun itu kata ini sudah terbit di KBBI, pokoknya segala macam gitu kan. Jadi pertanyaan saya itu sebenarnya siapa sih yang jadi orang-orang di balik kontributor kata-kata yang ada yang masuk ke dalam KBBI itu. Terus kemudian apa namanya bisa jadi teman-teman yang kayak tadi yang penanya sebelumnya, siapa namanya? Yana. Ya, Bu Yana itu ya. Itu bisa jadi teman-teman itu ya emang belum tahu gitu. Jadi kita tuh harus ngecek di mana kah atau kemana kah. Sepertinya masih belum masif gitu. Kita apa namanya kita untuk menjangkau apa namanya pengetahuan tentang apa namanya tulisan yang benar gitu. Aska dari mana asalnya? Dari Kepulauan Riau. Wow, salam kenal Pulau Riau. Terima kasih Kak Aska Aulia. Baik, pertanyaannya sudah cukup jelas untuk Kak Yulina. Ya. Baik, bisa langsung dijawab. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, Aska. Salam kenal dari Lampung. Mungkin pertanyaannya lebih ke siapa yang menetapkan suatu kata bisa masuk KBBI, mungkin begitu ya? Iya, betul. Tadi kan kontributor gitu ya. Nah, yang berhak untuk menetapkan satu kata masuk ke dalam KBBI gitu. Oh, ini yang baku, ini yang jadi sah yang dipakai. Itu adalah Badan Bahasa. Ada di Jakarta ya. Mereka adalah suatu lembaga yang khusus untuk melembagakan suatu bahasa termasuk KBBI. Kita ada KBBI 5, terakhir waktu itu KBBI 4, kemudian ada KBBI 5. Itu karena bahasa kan terus berkembang ya. Maka pihak kantor bahasa itulah ya, Badan Pengembangan dan Pengelolaan Bahasa. Itulah yang berhak untuk menetapkan suatu kata masuk ke dalam KBBI. Terus gimana supaya teman-teman kita di seluruh pulau di Nusantara ini tahu dengan bahasa yang benar, yang baku gitu, yang masuk KBBI? Tadi satu diantaranya banyak membaca, bisa unduh KBBI 5. Kalau kita punya bukunya kan tebal banget ya, maka bisa unduh KBBI 5 gitu. Kemudian kita juga sebagai agen ya, sebagai warga negara Indonesia itu memperkenalkan. Andai kita sudah ada tahu 1 atau 2 kata, kita mulai dibiasakan ketika berbicara, atau kita memberitahu langsung gitu. Ya, misal tadi ada yang tergantung, ada yang bergantung, misalnya tadi ya. Umi langsung bergantung misalnya gitu. Jadi memberitahu, langsung diberitahu gitu ya. Mungkin itu mudah-mudahan menjawab pertanyaan dari Aska. Baik, terima kasih kepada Umi Yuna ya jawabannya. Bagaimana kepada Kak Aska Aulia, apakah sudah cukup jelas jawabannya?
Alhamdulillah sudah cukup jelas. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya saya akan menanyakan pertanyaan yang dari chat dulu ya Kak ya. Kak Tita Zafira Zelinda. Assalamualaikum Kakak, saya mau tanya perihal kata dan. Kalau di judul karya tulis ilmiah ataupun di judul buku kata dan, itu harus huruf besar atau huruf kecil? Terima kasih. Baik, itu pertanyaan dari Kak Tita ya Kak. Apakah bisa langsung dijawab ya Kak Yulina? Iya, Iya. bisa. Sih Kak. Tita ya. Iya. Salam kenal Tita. Ini Tita asalnya dari mana? Umi belum tahu. Tita asal dari mana Tita? Oh ini Tita. Ini Tita. Aduh. Jadi gimana tuh Kak? Misalnya kan biasanya kalau kita nulis karya tulis ilmiah tuh atau tugas akhir biasanya kan kadang-kadang ada kata dan, misalnya hubungan antara dan usia gitu. Biasanya kita tuh nulis dan itu huruf kecil atau huruf gede sih Kak sebenarnya. Jadi agak membingungkan. Kadang-kadang ada yang bilang enggak, itu harusnya huruf kecil, ada yang bilang harus huruf besar. Apa sesuai konteksnya atau memang ada peraturannya kayak gitu loh Kak? Iya, baik. Untuk dan dalam karya tulis ilmiahnya itu bisa ada dua pilihannya. Jadi bisa sesuai kita mau huruf kapital semua, atau kalau tidak huruf kapital, sama sekali tidak huruf kapital karena dan itu konjungsi. Unduh lagi ya Webinya ada beberapa kalian. Ini dari mana suaranya? Mohon maaf. Tolong itu siapa? Oke, baik, dilanjut ya. Dan kalau di judul gitu ya. Dan ketika dia semua judulnya itu menggunakan huruf kapital, maka dia menggunakan kapital seluruh hurufnya. Gitu ya. Nah, kalau huruf kapitalnya hanya diawali pada setiap kata, maka tidak menggunakan huruf kapital. Kenapa? Karena dan itu adalah konjungsi dan tidak sebagai kata. Apa ya, gimana ya? Ya, dia beda perannya ketika dia konjungsi dan, yang gitu ya. Termasuk preposisi di, ke, itu tidak huruf kapital. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Terima kasih Kak. Ya, terima kasih kembali. Terima kasih kepada Kak Tita Zafira Zelinda ya, sudah cukup atas jawabannya Kak. Udah cukup Mbak. Ya, Alhamdulillah. Jadi, itu tadi jawaban dari Umi Yulina ya. Jadi, sebetulnya masih banyak ya pertanyaan-pertanyaannya. Kayak karena waktu ya Kak ya. Jadi saya singkat untuk sisa 2 pertanyaan lagi ya Kak. Ini ada Kak Sepira Dolali. Boleh di-unmute untuk menjelaskan pertanyaannya. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk bertanya. Saya akan bertanya kepada Umi. Mengapa PUEB itu penting untuk dipelajari? Oke. Terima kasih Kak Sepira Dolali. Baik, pada Umi Yulina. Jadi tadi pertanyaan dari Sepira Dolali. Apakah bisa dipahami? Ya. Iya, insya Allah bisa dipahami. Salam jawab ya Kak. Ya, tadi siapa namanya? Dari daerah mana? Sepira. Saya Sepira dari Sumatera Barat, Kabupaten Pesisir Selatan. Wow, dari ujung pulau ke ujung pulau kita ya. Salam kenal Sepira. Salam kenal Kak. Ya, terima kasih ya atas pertanyaan yang disampaikan. Kenapa sih gitu kan kita harus tahu tentang PUEB? Emangnya ada apa dengan PUEB? Seperti yang Umi sampaikan di awal webinar tadi ya. PUEB itu adalah pedoman dalam penulisan bahasa Indonesia. PUEB itu adalah pegangan kita. Bagaimana kita akan tahu bahasa Indonesia yang benar kalau kita tidak punya PUEB atau kita tidak baca atau kita tidak tahu PUEB sama sekali, gitu ya. Itu istilahnya adalah
kamus, tapi dia bukan kamus ya teman-teman. Kalau kamus dia KBBI. WEBI itu ya rujukan kita. Gitu. Misalnya kalau dalam bahasa asing, kalau dia kamus bahasa Indonesia KBBI, kalau bahasa asing itu kan kamus bahasa Inggris gitu kan. Eat, makan gitu kan artinya. Nah, WEBI ini adalah pedomannya. Kapan menggunakan huruf kapital, kapan menggunakan tanda baca. Kalau kamus kan tidak ada koma, tidak ada titik kan? Zoom meeting. Nah, gitu ya. Maka dalam WEBI ini sangat penting untuk kita tahu gitu ya. Yang mana yang benar, bagaimana caranya gitu. Karena itu adalah pedoman kita. Masa bahasa asing punya pedoman penulisan grammar gitu. Ini struktur yang benar. Kalau dia past continuous, tulisannya seperti ini gitu ya. Masa bahasa Indonesia tidak ada? Oh, Yana langsung bersuara Yana tuh. Ya, jadi seperti itu teman-teman ya. Bahasa Inggris. Iya, gitu ya. Jadi seperti itu. Kita harus tahu, kita kenal dengan pedoman bahasa negara sendiri gitu. Nah, kemarin masih ada yang nyebut EYD. Sekarang sudah tahu WEBI. Oh, udah ada diftong tadi. Survei, EI, gitu-gitu. Pulau, kemarin hanya 3. Sekarang sudah 4. Kemarin menggunakan apa yang dicetak tebal, hanya judul saja mungkin, atau bagian yang ditegaskan. Sekarang judul, subbab gitu ya. Bagian bab itu cetak tebal gitu. Jadi kita harus punya ya pedoman umum bahasa Indonesia yang terbaru gitu. Supaya kita mengikuti perkembangan bahasa kita sendiri. Kita punya wibawa, kita punya martabat sebagai bangsa Indonesia. Gitu saya kira penting jadi ya. Mudah-mudahan menjawab saya kira. Baik, untuk Kak Moderator. Kak Sepira Doreli, udah bisa dipahami tadi jawaban dari Umi Yulinanya? Sudah, terima kasih untuk Umi Yulina dan kakak moderator. Saya sudah bisa memahaminya. Alhamdulillah, terima kasih untuk Kak Sepira Doreli. Baik, jadi bonus 1. Tadi kan sisa 2 pertanyaan. Baik, untuk setelah ini boleh 2 pertanyaan lagi ya Kak. Jadi ada 1 chat. Ya. Ini ada pertanyaan 2 lagi. Dari Yiska Leban. Selamat siang Umi, salam kenal dari Toraja. Umi, apakah kata hubung itu tidak boleh digunakan di awal sebuah paragraf? Oke, dari Yiska Leban tadi ya. Yiska Leban, apakah kakak aktif di Zoom sekarang? Iya, aktif. Oh, alhamdulillah. Boleh hidupkan speakernya ya Kak. Dan silakan untuk bertanya langsung. Ya, baik. Terima kasih. Selamat siang, Umi. Selamat siang semuanya. Salam kenal dari Toraja. Terima kasih untuk kesempatannya. Pertanyaan saya, Mi, apakah kata hubung itu tidak dapat digunakan di awal sebuah paragraf, misalnya kayak di, oleh, gitu, Mi? Udah aja. Terima kasih. Baik. Terima kasih kembali. Salam kenal juga ya dari Kota Bandar Lampung. Nah, konjungsi itu nama lain dari kata hubung. Apakah tidak boleh digunakan di awal paragraf? Tidak. Konjungsi tidak boleh di awal paragraf jawabannya. Yang termasuk konjungsi harus diperhatikan juga. Oleh itu konjungsi kah? Gitu ya. Kemudian pada itu konjungsi kah? Tahu dari mana itu konjungsi? Cek di KBBI 5 gitu ya. Kalau konjungsi itu contohnya yang, dan gitu. Tidak boleh di awal paragraf kecuali mungkin dia teks sastra. Sah-sah saja, cerpen gitu ya. Atau puisi apalagi, atau monolog, teksnya naskah drama, sah-sah saja. Tapi kalau dalam penulisan bahasa Indonesia atau teks kebahasaan, misalnya ada teks deskripsi, ada teks eksposisi, atau surat dinas, ya, atau apalagi karya tulis ilmiah. Konjungsi tidak boleh di awal paragraf. Gitu. Jangankan di awal paragraf, di awal kalimat saja tidak boleh. Oleh Umi, oleh pada. Oleh itu bukan konjungsi, teman-teman. Oleh itu adalah preposisi. Ya. Oleh itu
disesuaikan oleh, pada, yang, dan. Cek dulu di KBBI gitu ya. Maka simpulannya apa? Kata hubung boleh tidak di awal paragraf? Jangankan di awal paragraf, awal kalimat aja nggak boleh gitu ya. Karena dia menghubungkan. Apa yang dihubungkan? Kecuali ada kata hubung antar kalimat. Pernah dengar tidak? Kemudian, selanjutnya, setelah itu. Pernah dengar? Iya, Dengar pernah. ya? Nah, kalau konjungsi antar kalimat seperti itu boleh dia di awal paragraf atau di awal kalimat. Karena dia menghubungkan kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Tapi kalau dia konjungsi intra kalimat, yang dia seharusnya di dalam kalimat bukan di awal, tidak boleh dia di awal kalimat atau di awal paragraf. Seperti yang Umi sebutkan, dan, yang, gitu ya. Dan sebagainya. Ada lagi contoh-contoh yang lain konjungsi. Mungkin itu mudah-mudahan menjawab. Terima kasih atas pertanyaannya Yiska. Baik, terima kasih kepada Umi Yulina, jawabannya sangat baik, sangat berguna sekali ya Kak. Kepada Kak Yiska Leban, apakah sudah dapat diterima Kak jawabannya? Iya, sudah moderator. Terima kasih Umi penjelasannya. Terima kasih kembali. Alhamdulillah. Baik, untuk terakhir kali ya, pertanyaan terakhir. Dari tadi kan perempuan terus yang saya panggil ya. Terakhir kepada Kak Leo Satrio nih. Sudah raise hand. Baik Kak, kepada Kak Leo Satrio ya. Bisa menghidupkan speakernya dan bertanya. Selamat siang Kak. Saya Leo Satrio dari Jakarta. Saya ingin bertanya mengenai penggunaan tanda petik itu, kalau misalnya dalam sebuah cerpen atau karya sastra, tanda petik titik itu setelah tanda petik atau di dalam tanda petik ya Pak? Ya. Bisa diterima Umi Yulina pertanyaannya? Bisa dipahami. Baik Kak. Ya, baik. Terima kasih ya, Leo. Salam kenal ya. Tadi asalnya dari mana, Leo? Penggunaan titik dalam tanda petik, Kak. Itu digunain di dalam tanda petiknya atau di luar tanda petik? Ya, pertanyaannya bisa dipahami. Umi tanya tadi asal dari mana, kata Umi. Gitu. Oke, baik. Dalam cerpen misalnya, petik 2. Memang kita suka menggunakan petik 2, terutama dalam dialog atau percakapan ya, di dalam cerpen gitu kan. Nah, kemudian titik dulu Umi setelah petik 2 tadi, atau petik 2 dulu baru titik gitu kan ya. Ada yang menggunakan titik dulu, itu menunjukkan bahwa kalimat langsungnya sudah berakhir. Jadi, misalnya gini, ayo makan. Titik ya, petik 2, seru ibu padaku gitu kan ya. Umi ulangi, ayo makan gitu kan ya. Tapi ayo itu tanda seru ding. Pokoknya misalnya dia sudah kalimat langsung titik terus petik 2, baru ada keterangannya. Ada juga yang petik dulu baru titik. Nah, sah-sah saja karena ini karya sastra gitu. Kalau kita mau, asalkan penggunaannya tepat. Kalau kita sudah menggunakan titik, tanda seru atau tanda tanya, baru petik yang di belakang, nanti kalimat berikutnya kapital. Paham nggak? Cun nggak? Nah, ya. Ya, Cun. Tapi ya, kalau tidak pakai titik dulu sebelum tanda petik, maka kalimat atau kata selanjutnya setelah petik 2 itu tidak kapital, kecuali nama. Sah-sah saja karena dia karya sastra, teman-teman. Kalau Umi lebih cenderungnya mana? Umi lebih cenderung tanda baca dulu, baru tanda titik atau seru atau tanda tanya dulu ya, baru petik 2. Untuk apa? Kalau Umi, supaya Umi membiasakan bahwa itu kalimat utuh. Kadang-kadang kita suka bingung, mana kalimat langsungnya, mana yang dia masih di dalam kalimat ternyata. Maka Umi berikan
titik dulu atau tanda seru dulu atau tanda tanya dulu. Baru petik 2 yang terakhir. Jangan koma sih, jangan koma karena koma itu ada kelanjutannya. Paham tidak Leo? Teman-teman yang lain mungkin insya Allah bisa dipahami ya. Ya, makasih Paham, Kak. Umi. Ya, baik. Terima kasih. Insya Allah pinter-pinter bisa diimajinasikan ya. Umi nggak nulis. Iya. Terima kasih untuk Kak Yulina Windarahma. Baik. Oke. Ini Kak sudah moderator, saya bisa ya, bertanya nggak? sepertinya sudah masih banyak ya yang ingin bertanya, tapi waktunya untuk webinar sesi pertama kita ini sudah hampir selesai ya Kak. Jadi kita lanjut ke penutupan saja ya. Baik, terima kasih kepada pemateri kita pagi hari ini, Yulina Windarahma. Dan terima kasih juga kepada peserta LCP 8 ya, yang sudah banyak bertanya tadi. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang masih ingin ditanyakan, tapi belum sempat ditanyakan di sesi Zoom ini, sesi webinar pada hari ini, bisa ditanyakan langsung lewat Instagramnya Kak Yulina tadi udah ada ya di chat gula larut atau bisa juga WA di grup event menulis nasional, Kak. Nanti bisa lanjut ditanyakan di situ dan pertanyaannya bisa langsung dikirimkan. Oke, untuk itu ya tadi pertanyaannya. Tadi kan ada hadiah untuk pertanyaan terbaik ya, Kak. Itu nanti akan di-share siapa pemenang dari dua pertanyaan terbaik tadi dan akan mendapatkan 2 buku hadiahnya. 2 buku ini nanti akan di-share langsung di grup ya Kak, hadiahnya dan siapa pemenangnya. Baik. Kepada Kak Yulina Windarahma, terima kasih atas materi pada pagi hari ini. Alhamdulillah saya dan seluruh peserta sudah mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berguna untuk menulis naskah di lomba-lomba berikutnya pada event menulis nasional. Terima kasih Kak Yulina Winda. Ya, terima kasih kembali. Salam kenal semuanya. Mohon maaf apabila ada banyak keliru atau salah dari Umi dalam penyampaian atau ternyata ada yang hilaf dari Umi ya. Mudah-mudahan ilmu yang dibagikan ini menjadi ilmu yang berkah untuk kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Karena ada pepatah begini, Umi. Iya. Bila ada kata yang salah, jangan disimpan dalam hati. Bila ada jarum yang patah, jangan simpanlah di dalam hati. Salam. Mantap. Mantap sekali. Ya, luar biasa. Terima kasih Ana atas semangatnya. Terima kasih Kak Yulina. Oke, Yana the best. Makasih ya. Aku masih ingin belajar banget dari Umi, Yuliana, dan semua kawan-kawan lainnya. Mantap. Jadi nanti ini kan baru sesi pertama. Jadi, minggu depan tanggal 21 November ada sesi kedua oleh CEO kita langsung, CEO Event Menulis Nasional KRD SM ya. Jadi nanti ikut lagi kembali di minggu ke depan tanggal 21 November 2021. Jadi akan di-share kembali untuk jadwalnya. Baik, sesi selanjutnya itu penutup. Saya akan membacakan kesimpulan webinar penulisan pada pagi hari ini ya. Sebagai penulis, kita harus rajin membaca dan teliti untuk menjadikan naskah kita baik dan dapat dinikmati oleh semua kalangan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal semuanya. Ya. Tinggal. Terima kasih moderator. Ya, bisa meninggalkan Zoom meeting ini ya. Iya. See you. See you.